Bapak Ibu jamaah Masjid Akbar Kemayoran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa TV One Damai Indonesiaku di mana saja berada. Kalau dengki membuat iblis di langit turun ke dunia menjadi terlaknat, ada dengki di bumi bisa membuat orang menjelma menjadi kriminal. Mana contohnya? Lihat, Qabil. Karena dengki kepada Habil, karena kurbannya yang diterima Habil, Qabil dengki. Kenapa Habil yang diterima? Gua kan kakaknya, gua kan seniornya. Kok Habil yang diterima, kurban saya ditolak, gua akan bunuh Habil. Dari dengki bisa menjelma menjadi pembunuhan. Inilah bahayanya Bapak Ibu. Dengki itu bukan sekali lagi menghapus pahala kita, bukan hanya menggerogoti mental kita, tapi juga bisa merusak tatanan sosial, bahkan bisa menjelma menjadi tindakan kriminal. Hati-hati. Ustadz, bagaimana caranya supaya kita berangsur-angsur bisa hilang dengki kita, Ustadz? Tadi sudah dijelaskan banyak oleh guru kita. Dan kita nih sering kebiasaan yang kita tidak sadari justru itu menyuburkan sifat dengki kita. Kenapa? Sering mohon maaf kita scroll di medsos tuh ya. Betul enggak? Kita ini ukurannya sering menjadi ukuran keberhasilan dari status orang. Dari postingan orang, padahal itu kenyataannya enggak begitu. Yang diposting yang baik, yang diposting yang sukses. Dia habis foto, nih guys, gua habis jalan-jalan, mobil di belakang mewah, selesai diposting, mah cicilan 3 bulan belum dibayar ini. Benar gak? Jangan dilihat yang dipostingan itu, padahal di belakangnya itu mungkin jauh ya, lebih bahagia kita, lebih karunia kita lebih banyak lagi. Maka biasakan kita memframing jiwa kita, jangan memframing tampilan luar terus. Kita ini kadang sibuk memframing tampilan luar terus. Coba framing tampilan jiwa kita ya. Sekali-kali kita bagaimana mengobati jiwa kita dengan memframing hati kita sendiri. Alhamdulillah tetangga beli mobil, saya masih punya motor. Tuh tetangga sebelah motor aja nggak punya. Kalau orang-orang alhamdulillah orang punya motor ya, saya masih bisa punya naik sepeda. Begitu seterusnya. Jangan ke atas tadi yang dilihat. Orang-orang enak banget ya naik mobil, nggak kehujanan, nggak kepanasan. Saya mah naik motor, aduh. Sebetulnya tergantung jiwa kita memframingnya Pak. Kita punya motor saja kalau kita tata jiwa kita yang baik, insya Allah indah kok. Alhamdulillah punya motor, kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan. Benar nggak? Kan enak itu ya. Alhamdulillah punya motor, kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujan. Orang paling banyak tetangga punya mobil 3, paling kita kadang-kadang punya mobil gonta-ganti mereknya, nggak perlu bensin, cukup tunjuk tangan berhenti mobil. Benar nggak? Ngeremnya nggak pakai diinjak, kakinya ketok atas aja tek 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 berhenti mobil. Yang namanya angkot. Jadi begitu ayah bunda, sekali-kali framing ya. Bagaimana kita rubah tadi itu, yang namanya dengki menjadi ghibtoh ya. Orang itu enak banget ya hidupnya, kenapa? Kok dia yang dipilih, bukan saya kan lebih baik dari dia. Wah itu bahaya tuh, bahaya tuh.
Ibu juga harus netralisir nih. Saling, bapak juga saling menetralisir. Kadang-kadang kita pasangan juga perlu diingatkan. Suatu hari bapaknya lagi termenung, sedih. Kenapa pak? Sedih pak. Saya bingung pak. Bu, kenapa? Tetangga kita baru diangkat 1 tahun, mobilnya sudah baru. Sudah pak, yang sabar. Rezeki nggak akan ketukar. Kalau kita sabar insya Allah rezeki kita lebih baik. Tapi bu, kemarin saya dengar tuh tetangga kita rumahnya baru. Sudahlah pak, sabar. Insya Allah kita dapat lebih baik lagi. Tapi saya dengar nanti kayaknya suaminya punya istri baru bu. Sudah pak, sabar, nanti akan dikasih. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz Sada. Nah mungkin kalau dalam istilah bahasa Jawa itu istilahnya sawang sinawang, mungkin ada yang tahu ya. Iya, Jadi kita melihat orang mungkin bahagia padahal sesungguhnya beliau juga luar biasa sekali perjuangannya. Nah kami persilakan kembali ada Ibu Tri Astuti. Silakan boleh berdiri Ibu Tri Astuti untuk mengajukan pertanyaan. Oke, bismillah Bu Tri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah bagus sekali pertanyaan. Belum Ustaz, belum. Saya Ibu Tri Astuti Herawati dari keluarga besar Masjid Akbar. Mau mempertanyakan, kadang-kadang kita berteman ya Pak ya, banyak teman. Terus membicarakan tentang kedengkian orang lain, iri dan segalanya. Namun kita di situasi seperti itu bagaimana caranya supaya tidak terbawa gitu ya untuk membicarakan gitu ya. bergabung dengan grup-grup gitu ya. Terus bagaimana mengatasi teman kita yang seperti itu gitu Pak. Oke. Terima baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pilihan wabarakatuh. sulit nih Ustaz. Pilihan sulit memang Iya. bu. Mau nggak ikut nanti dikeluarin dari grup nanti. Dibilang keluar di grup, nggak gaul, Nggak ya gaul. kan? Iya. Memang ketika kita mendapati atau berkumpul dalam suatu majelis gosip, ya. Jadi majelis macam-macam pak. Ada juga majelis gosip ada, ya. Ya. Kata Rasulullah nih hati-hati nih ya. Ketika kita berada di tempat yang seperti itu, kalau hati kita menolak berada di situ, hati kita menolak ya dengan apa yang dibicarakan itu, sementara kita susah untuk keluar dari tempat itu, Allah maafin. Tapi juga jangan modus, ini lagi menarik nih, kayaknya lagi hangat nih Pak RT nikah lagi nih. Jangan ya. Tapi kalau kita bisa, sebisa mungkin kita disuruh pindah dari majelis itu. Kenapa? Surat An-Nisa ayat 140 menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa qad nazzala an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahzau biha fala taqudu ma'hum hatta yahudu fi haditsin ghairi innakum idzam mislukum. Kalau ada orang membicarakan orang lain, dengki kepada orang lain, gosipin orang, jelekin orang, maka segera pindah dari majelis itu sebisa mungkin. Kalau kita tidak pindah, bahkan kita setujui apa yang diomonginnya, maka idzam mislukum. Kamu itu sama dengan mereka. Ini hati-hati nih. Tapi kalau kita kondisi memang sulit sekali keluar dari kondisi itu, nggak bisa izinnya, bagaimana alasannya, kita tolak hati kita nggak setuju dengan apa yang dilakukan oleh kawan-kawan majelis kita, insya Allah Allah maafin. Tapi sebaliknya, kita mau nganter anak sekolah nih, lewatin tadi pos ronda yang biasa dijadikan majelis gosip ini tadi kan, atau ngelewatin tukang sayur, ibu-ibu lagi gosip semua tuh. Kita pengen banget nimbrung, karena lagi ada gosip yang hot nih, pengen sekali nimbrung, tapi karena kita harus nganter anak ke sekolah, kita nggak bisa ikut nimbrung. Kata Rasul, fisiknya nggak ada, tapi jiwanya ada di situ, maka orang ini menjadi sama dengan orang yang ada di majelis tersebut. Tuh, hati-hati tuh. Makanya jiwa ini nggak main-main hati ini.
Kecenderungan kita kemana? Orangnya nggak ada, tapi suka dengan majelis itu. Apalagi sampai izin, mohon maaf ya ibu-ibu, hari ini saya nggak gosip karena harus ngantar anak sekolah. Wah itu bahaya itu ya. Apa di absen juga tuh Pak? Allahu Akbar, jangan ya. Maka Bapak Ibu ya sebisa mungkin. Dan yang kedua, coba sebisa mungkin kita sibukkan dengan hal yang baik, sibukkan dengan rasa syukur kita, sebutin minimal 3 nikmat Allah setiap hari, insya Allah kita nggak gosip, insya Allah kita nggak dengki orang lain. Kenapa? Karena kata Imam Ibnu Qayyim, man syaghala qalbuhu bisyukri lam yatafarrag lil hasadi. Siapa yang hatinya sibuk dengan syukur, maka tidak ada dengki bersemayam di hatinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua selalu disibukkan dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kembali Ustaz Syahdan. Nah, pemirsa, nanti di segmen berikut kami akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram @damaiindonesiaku_tv1. Ada sejumlah pertanyaan nanti akan dijawab oleh guru-guru kami. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Baik pemirsa, selain pertanyaan yang sudah masuk atau yang sudah kami persilakan kepada dari jamaah, kami juga bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1 atas nama D.Dianis08 atau D.Dianis08 yang akan dijawab oleh Ustadz Riza. Ini sepertinya Gen Z ini Ustadz. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara mengendalikan emosi saat rasa iri itu muncul? Silakan Ustadz. Emosi dan iri ini saudara. Dan perbuatan setan. Fusilat ayat 36. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazgum fasta'id billah. Maka hendaklah kau berlindung kepada Allah dari bisikan-bisikan dan godaan setan. Maka hal pertama untuk mengobati penyakit hati selalu minta perlindungan kepada Allah. Yang kedua, katakan untuk senantiasa membaca surat Al-Ikhlas dengan Al-Mi'awadatain. 2 surah yang insya Allah melindungi kita pagi dan sore dari hal-hal yang tidak baik, yakni surat An-Nas dan Al-Falaq. Yang ketiga surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jangan jauh-jauh dari berzikir kepada Allah. Kuatkan sholat tahajud, perbanyak bacaan Qur'annya, puasa sunnah ditingkatkan dan sedekah. Keempat perkara ini adalah dzikir yang paling baik dalam mengobati hati dan dijauhkan hati dari iri, dengki dan emosi. Mudah-mudahan apa yang saya katakan bersumber dari Quran dan hadis ini menjadi kekuatan melindungi diri dari kejahatan hasad. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih Ustadz Riza Muhammad. Dan pemirsa, jawaban dari Ustadz Riza Muhammad tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Damai Indonesiaku siang hari ini. Dan nanti kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh guru kita Ustadz Syahdan. Dan mewakili guru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri. Acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadi Mortontu Sarung kita serta didukung oleh Luwak White Coffee. Mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi na'amu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi lidzalil jalal karim wa azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa bi sifatikal ulya bi anna nushhidu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Rahman ya Rahim, ya Hannan ya Mannan, ya Kafi ya Ghani ya Allah. Ampuni kami ya Rabb. Kami datang di majlis ilmu ini ya Rabb dengan membawa dosa-dosa yang kami pikul di punggung ini ya Rabb. Maka ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Ampuni dosa suami istri kami ya Rabb. Ampuni dosa ayah ibu kami ya Rabb. Kakek nenek kami, adik kakak kami ya Rabb, paman bibi kami. Ampuni saudara-saudara kami, sahabat kami.
baik yang mereka masih hidup apalagi yang sudah wafat. Ya Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikan hati, maka ya Rabbana, tetapkan kami dalam iman dan agamamu ya Rabb. Ya Rabbana, mungkin di antara kami hatinya ada yang keras. Mungkin masih bersemayam penyakit-penyakit hati terutama dengki ya Rabb. Dengan kemuliaan majlis ilmu ini ya Rabb, lebur rasa dengki kami ya Rabb. Hapus semua penyakit hati kami ya Rabb. Ganti dengan keridhaan dan rasa syukur padamu ya Rabb. Ya Allah, mungkin di antara kami ya Rabb, ada suami yang pernah bermusuhan dengan pasangannya. Ada istri yang pernah menzolimi suaminya. Ada anak yang tidak ridho kepada orang tuanya. Ada orang tua yang juga menzolimi anaknya. Maka ya Rabbana, dengan kemuliaan majlis ilmu ini, ampuni kami, berikan kami keridhaan, dan wafatkan kami dengan hati yang bersih, penuh iman dan selamat. Barakallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.